Menara Cukong yang ke-74. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-731 hingga 740. Cerita dilanjut. Alasan mengapa 3 kekuatan teratas di alam abadi ke-8 dan 4 kekuatan teratas di alam abadi ke-7 mengadakan tantangan seperti itu, bukankah itu untuk memperluas cakrawala para murid, memberi tekanan pada mereka, dan membuat mereka bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka? Tetua kedua dari Aula Pisau Darah berkata dengan santai. Kali ini, orang-orang yang dikirim oleh Bloodblade Hall dan Ice Soul Hall juga merupakan orang suci yang baru dipromosikan. Jika orang-orang suci yang baru dipromosikan dari 3 kekuatan utama Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung, bagaimana mereka bisa memasuki ranah Master Abadi di masa depan? Bagaimana mereka bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi? Kepala Tetua Paviliun Guiyuan mengerutkan kening. Dengan demikian, kondisi kultivasi dan kekayaan energi abadi di alam abadi ke-7 lebih baik daripada di alam abadi ke-8. Sebagai 2 kekuatan terkuat di alam abadi ke-7, Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah memiliki ambang batas yang lebih tinggi untuk dipromosikan menjadi putra suci daripada Sekte Tianxuan, Paviliun Guiyuan, dan Sekte Bajian. Di Sekte Tianxuan, Paviliun Guiyuan, dan Sekte Bajian, murid sejati yang kekuatan tempurnya mencapai tingkat ke-7 awal Kaisar Abadi berhak menantang Putra Suci. Di Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah, kekuatan tempur murid sejati harus mencapai tingkat ke-8 awal Kaisar Abadi sebelum mereka memenuhi syarat untuk menantang Putra Suci. Para jenius yang dapat melewati tantangan dan dipromosikan menjadi Putra Dewa seringkali akan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Menurut penilaiannya, 2 orang suci yang baru dipromosikan yang dikirim oleh Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah kali ini kemungkinan besar telah mencapai tahap tengah tingkat ke-8 Kaisar Abadi dalam hal kekuatan tempur, atau bahkan lebih kuat. Mustahil bagi orang suci baru dari Sekte Tianxuan, Paviliun Guiyuan, dan Sekte Bajian untuk menang. Satu-satunya cara adalah dengan mengirimkan orang-orang kudus yang senior. Tepat ketika Tetua Agung Paviliun Guiyuan hendak menolak, Tetua kedua Istana Bingpo tiba-tiba memberikan tawaran yang sulit ditolak. Selama salah satu dari orang suci yang baru dipromosikan dari 3 pasukan utama kalian dapat bertahan dari 3 gerakan Jiang Tianhan dan Guo Yiming, mereka akan diberikan tempat untuk memasuki domain darah. Jiang Tianhan yang disebutkannya adalah putra suci Istana Bingpo yang baru dipromosikan. Guo Yiming adalah putra suci baru dari Aula Pisau Darah. Mendengar hal ini, mata Li Changhai, Tetua Agung Paviliun Guiyuan, dan Tetua Agung Sekte Bajian semuanya berbinar. Blood Domain adalah tempat dengan peluang terbesar di Seven Immortal Domain. Tempat ini dikendalikan oleh 4 kekuatan utama termasuk Ice Soul Palace dan Blood Knife Hall. Hanya murid-murid mereka yang dapat memasukinya. Jika murid-murid Sekte Tianxuan, Paviliun Guiyuan dan Sekte Bajian bisa memasukinya, mereka pasti akan memperoleh keuntungan besar. Cukong juga mengetahui dari Tetua ke-10 bahwa ada kemungkinan besar darah naga sejati tingkat tinggi ke-8 di wilayah darah, dan dia langsung bersemangat. Li Changhai, Tetua Agung Paviliun Guiyuan, dan Tetua Agung Sekte Bajian saling bertukar pandang lalu sepakat untuk berduel. Menurut mereka, hanyalah sebuah fantasi bagi Cukong dan 2 rekannya untuk mengalahkan Jiang Tianhan dan Guo Yiming. Tetapi masih mungkin untuk memblokir 3 serangan. Setelah menerima tantangan tersebut, Santo Balai Pisau Darah yang baru dipromosikan, Guo Yiming, segera melompat ke panggung seni bela diri. Orang pertama yang melawannya adalah orang suci baru Bajianmen, Zhou Kang. Begitu Li Changhai mengumumkan dimulainya pertarungan, Zhou Kang langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya, mendorong kultivasinya di tingkat ke-7 awal Kaisar Abadi ke tingkat ekstrim. Kemudian, dia memegang pedang besi hitam yang berat dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menampilkan keterampilan abadi terkuatnya. Pedang menghancurkan langit, sebuah teriakan keras terdengar. Di langit, bayangan pedang emas besar mengembun, membawa hukum langit dan bumi tingkat rendah hukum emas tajam, memotiong kekosongan dan menebas dengan ganas ke arah Guo Yiming. Serangan ini cukup untuk mengancam seorang kaisar abadi tingkat menengah ke-7. Namun Guo Yiming menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penghinaan. Terlalu lemah. Sebagai orang suci yang baru dipromosikan di Aula Pisau Darah, dia paling jago dalam ilmu pedang. Tetapi menghadapi serangan terkuat Zhou Kang, dia bahkan tidak repot-repot menghunus pedangnya. Guo Yiming menempelkan 2 jari tangan kanannya dan dengan santai menggerakkannya di depan badannya. Mendesis.
Energi pedang yang tak tertandingi menerobos udara dan langsung menghancurkan bayangan pedang raksasa yang menyerang dengan kekuatan yang menghancurkan. Ah! Zhou Kang menjerit, dan badannya terjatuh dengan keras keluar arena bela diri seperti layang-layang yang talinya putus. Ketika para penonton melihat ini, wajah mereka semua berubah. Tidak seorang pun menyangka bahwa serangan biasa Guo Yiming akan mengalahkan Zhou Kang. Bukan kekalahan, tapi hancurkan. Dilihat dari konfrontasi tadi, kesenjangan antara keduanya sangat besar. Apakah ini putra suci yang dikultivasikan oleh 3 kekuatan teratas di alam abadi ke-8? Dia terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa menahan serangan biasaku. Guo Yiming mengejek, tidak heran olah pedang darahku tidak pernah repot-repot mengirim siapapun untuk berpartisipasi dalam duel. Sama sekali tidak ada tantangan. Mendengar ini, putra suci Pavilion Guiyuan yang baru dipromosikan Zheng Hong mengangkat alisnya dan kemarahan besar melonjak di dalam hatinya. Jangan sombong. Biar kutunjukkan padamu bagaimana putra suci ini mengalahkanmu. Zheng Hong melompat ke panggung seni bela diri dengan satu langkah dan segera mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kultivasinya satu tingkatan kecil lebih tinggi daripada Zhou Kang, mencapai tingkat tengah ke-7 Kaisar Abadi. Zheng Hong terlihat membentuk segel dengan tangannya dengan cepat, dan langsung melakukan metode rahasia Pavilion Guiyuan, secara paksa meningkatkan kultivasinya ke akhir tingkat ke-7 Kaisar Abadi. Teknik pedang Tian Sui. Kemudian, Zheng Hong memegang pedang abadi tingkat rendah tingkat 8, dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan abadi di badannya ke dalam pedang, dan menampilkan keterampilan abadi terkuatnya. Saat pedang ajaib itu diayunkan, energi sihir yang berhulu pada air dari sekelilingnya berkumpul dengan cepat, dan dalam sekejap berubah menjadi aliran deras, menyapu ke arah Guo Yiming. Di atas aliran air deras itu terdapat hukum sungai, yang termasuk dalam hukum tingkat rendah teratas di langit dan bumi, dan kekuatannya luar biasa. Serangan ini cukup untuk mengancam Kaisar Abadi yang kuat di awal level ke-8. Tetua Agung Pavilion Guiyuan mengangguk pelan. Zheng Hong adalah murid langsungnya dan memiliki bakat luar biasa. Menurutnya, dengan kekuatan Zheng Hong, dia pasti punya peluang bertahan dari 3 gerakan di tangan Guo Yiming. Kekuatanmu memang bagus, tapi tidak cukup untuk menahan seranganku. Guo Yiming mensibir, tatapannya penuh penghinaan. Dia hanya mengangkat tangan kanannya ke udara, mengeluarkan pedang panjang berwarna merah darah dari cincin penyimpanan, lalu menebasnya di depannya. Tebasan roh darah. Bilah darah yang sangat tajam membelah udara, membawa serta kekuatan pedang yang menakjubkan, langsung membelah aliran air yang datang menjadi 2. Saat Zheng Hong menatap dengan tak percaya, bilah pedang berdarah itu menebas langsung ke badannya. Ah! Zheng Hong meraung kesakitan, dan terjatuh keluar arena bela diri dengan jejak darah merah cerah. Luka-lukanya lebih serius daripada luka Zhou Kang dan dia langsung pingsan. Tetua Agung Pavilion Guiyuan bergegas ke sisi Zheng Hong, mengambil ramuan penyembuh tingkat tinggi, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengerahkan kekuatan abadi untuk melarutkan ramuan tersebut guna membantu Zheng Hong menyembuhkan luka-lukanya. Ketika Tetua Agung Pavilion Guiyuan merasakan luka-luka di badan Zheng Hong, wajahnya berubah. Bahkan dengan bantuan ramuan tingkat tinggi, Zheng Hong harus berbaring di tempat bobo selama 1 atau 2 tahun sebelum dia bisa pulih. 3 kekuatan teratas di alam abadi ke-8 benar-benar mengecewakanku. Apakah tidak ada putra suci baru yang dapat bertahan dari 1 gerakanku? Guo Yiming mengejek lagi. Wajah para penonton semuanya berubah sangat jelek. Meski mereka ingin membantah, faktanya ada di depan mata mereka. Zhou Kang dan Zheng Hong sama-sama dikalahkan oleh Guo Yiming dalam 1 gerakan. Adapun Chu Kong, semua orang juga tidak optimis tentangnya. Setengah bulan yang lalu, meskipun Chu Kong mengalahkan Fan Yunlong dengan kekuatan besar, kekuatan bertarung yang dia tunjukkan mirip dengan Zheng Hong. Jadi di mata semua orang, Chu Kong tidak akan mampu bertahan menghadapi 1 gerakan pun dari Guo Yiming. Tepat ketika Li Changhai hendak berbicara dan mengakui kekalahan atas nama Chu Kong. Chu Kong melesat dan langsung tiba di panggung bela diri. Apakah kamu yakin ingin bertarung? Li Changhai menatap Chu Kong dan bertanya dengan suara berat. Menurutnya, jika Chu Kong tidak yakin dirinya mampu bertahan dari 3 jurus Guo Yiming, dia tidak perlu naik ke panggung dan memamerkan keberaniannya. Daripada dipukuli dan dipermalukan oleh Guo Yiming, lebih baik mengakui kekalahan secara langsung. Chu Kong berkata dengan yakin. Jangan khawatir, Ketua Sekte.
Dia hanyalah seorang Saint yang baru dipromosikan dari Aula Pedang Darah. Kita bisa mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Ketika para penonton mendengar ini, mereka semua menampakkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Terutama putra-putra suci Sekte Tianxuan lainnya. Kalahkan Guo Yiming dalam satu gerakan. Haha, kurasa dia dikalahkan oleh Guo Yiming dalam satu gerakan. Kau begitu sombong di hadapan semua orang berkuasa di alam abadi. Kau benar-benar tidak keberatan untuk merasa malu. Bukankah kamu baru saja mengalahkan Fan Yunlong? Apakah kamu benar-benar berpikir kekuatan bertarungmu sebanding dengan Saint Senior? Ketika Li Changhai mendengar ini, pandangan aneh melintas di matanya. Mungkinkah Cukong yakin bisa mengalahkan Guo Yiming? Karena kamu sudah percaya diri, maka cobalah saja. Jika kamu benar-benar bisa mengalahkan Guo Yiming, aku akan menghormatimu dan memberimu hadiah. Li Changhai menyemangati. Cukong menoleh ke arah Guo Yiming dan berkata dengan tenang. Langsung gunakan jurus abadi terkuatmu, kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Guo Yiming sangat marah ketika mendengar ini, dan berkata dengan dingin. Wah, kamu benar-benar membuatku kesal. Aku sangat marah sekarang, dan konsekuensinya akan serius. Begitu dia selesai berbicara, Guo Yiming melangkah maju, dan kekuatan dahsyat keluar dari badannya. Kultivasinya telah mencapai puncak tahap ke-8 awal Kaisar Abadi. Pedang pembunuh iblis roh darah. Guo Yiming meraung, menatap tajam ke arah Cukong, lalu mengayunkan pedang berdarah di tangannya, menebas dengan sekuat tenaga. Mendesis. Sebilah pedang berwarna merah darah menebas udara, melepaskan aura pedang yang tak tertandingi. Pedang darah Tongtian diberkati dengan hukum langit dan bumi tingkat rendah, hukum yin bumi, yang sangat kuat, cukup untuk mengancam orang kuat di tahap tengah tingkat ke-8 Kaisar Abadi. Ketika orang-orang suci lainnya dari Sekte Tianxuan melihat ini, mereka semua mensibir dalam hati mereka, seolah-olah mereka telah melihat adegan di mana Cukong dikalahkan dalam satu gerakan dan menderita luka serius. Mulut tetua kedua juga sedikit melengkung. Selama Cukong menderita kekalahan telak, dia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi murid Master Sekte. Reputasi faksi tetua ketiga juga akan terpukul. Cukong menatap pedang darah penusiuk langit yang datang, wajahnya sama sekali tidak panik, tetapi penuh dengan penghinaan. Terlalu lemah. Dia mengepalkan tangan kanannya, menyatukan ki dan badannya, dan langsung mengerahkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya secara ekstrim, mengedarkannya ke tangan kanannya, dan kemudian menghantamkannya ke depan secara tiba-tiba. Ledakan. Terdengar ledakan sonik yang mengerikan. Tinju kanan Cukong seperti naga biru yang muncul dari laut. Kekuatan tinju yang mengerikan itu membangkitkan badai besar, yang sangat mengerikan. Saat berikutnya, bilah darah setinggi langit dan badai kekuatan tinju bertabrakan dengan keras di udara. Meskipun Cukong tidak menggunakan keterampilan sihir apapun dalam pukulan ini. Akan tetapi, tingkat kultivasinya telah mencapai akhir tingkat ke-7 alam Kaisar Abadi, dan badan fisiknya juga telah memasuki akhir tingkat ke-7 alam badan abadi. Dengan kesatuan ki dan badan, itu sudah cukup untuk melawan Kaisar Abadi di akhir tingkat ke-8. Di bawah tatapan tak percaya dari orang banyak, badai kekuatan tinju membawa kekuatan yang tak tertandingi dan menghancurkan bilah berwarna merah darah inci demi inci. Kemudian, dengan kekuatan yang tidak berkurang, dia menyerang langsung Guo Yiming. Ah! Guo Yiming menjerit dan terjatuh dengan keras di luar arena bela diri seperti layang-layang yang talinya putus. Jika diperhatikan lebih seksama, wajah Guo Yiming tampak pucat, nafasnya lemah, dadanya cekung, meninggalkan bekas kepalan tangan yang besar, dan dia tampak sangat menderita. Yiming, wajah tetua kedua Aula Pisau Darah berubah, dan dia langsung mendatangi Guo Yiming dan memberinya ramuan penyembuh. Tetua kedua dari Aula Pisau Darah mengulurkan tangannya dan mengirimkan kekuatan abadi yang lembut untuk memeriksa luka-luka Guo Yiming. Saat berikutnya, ekspresinya berubah lagi. Pukulan Cukong tidak hanya mematahkan puluhan tulang rusuk Guo Yiming, tetapi juga merusak organ dalam dan meridiannya. Luka-lukanya lebih serius daripada luka Zhou Kang dan Zheng Hong. Bahkan dengan bantuan ramuan penyembuhan tingkat tinggi, ia masih harus berbaring di tempat bobo selama 2 atau 3 tahun sebelum pulih. Jelaslah bahwa Cukong ingin membalas dendam untuk Zhou Kang dan Zheng Hong. Ketika para penonton melihat kondisi Guo Yiming yang menyedihkan, mereka semua membelalakan mata karena terkejut. Bahkan tetua ketiga, Namong Yan, dan Li Changhai pun sama.
Bukannya mereka tidak menyangka Cukong akan menang, tetapi mereka mengira Cukong akan bertarung sengit dengan Guo Yiming dan akhirnya menang telak. Hasilnya, Cukong mengalahkan Guo Yiming hanya dengan satu pukulan, bahkan tanpa menggunakan kemampuan sihir atau senjata sihir apapun. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Cukong jauh lebih unggul dari Guo Yiming. Li Changhai tersadar dan tertawa terbahak-bahak. Hebat, Cukong mengalahkan Sein baru dari Bloodblade Hall dengan satu gerakan, dan meningkatkan prestise sekte Tianxuan kita. Aku akan menghadiahimu 500.000 poin kontribusi. Li Changhai segera menukar janjinya dengan Cukong. Terima kasih, Master Sekte. Cukong mengepalkan tangannya. Tetua ketiga dan tetua ke-10 keduanya menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Penampilan Cukong jauh melampaui ekspektasi mereka. Dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Cukong, sangat mungkin baginya untuk memenangkan taruhan dan mendapatkan tempat di domain darah. Pandangan muram melintas di mata tetua kedua. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan Jiang Tianhan, dia tidak bisa menahan diri untuk mensibir dalam hatinya. Cukong, aku akan membiarkanmu bersikap sombong untuk sementara waktu. Kamu akan menangis nanti. Meskipun Jiang Tianhan adalah putra suci Istana Bingpo yang baru dipromosikan, ia berasal dari keluarga terkemuka. Ayahnya bukan hanya seorang yang mulia abadi yang kuat, ia juga telah menjadi murid kepala istana-istana Bingpo, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Menurutnya, tidak mungkin Cukong dapat bertahan lebih dari 3 gerakan di tangan Jiang Tianhan. Istana Bingpo tidak akan pernah membiarkan Cukong memenangkan taruhan. Lagi pula, tempat untuk memasuki domain darah sangatlah langka, dan sangat berharga bahkan untuk istana jiwa es. Saat berikutnya, Jiang Tianhan melangkah maju dan langsung tiba di panggung seni bela diri, berdiri di hadapan Cukong. Kamu baru saja mengalami pertempuran. Aku akan membiarkanmu beristirahat selama setengah jam dan menyesuaikan kondisimu ke puncak. Jiang Tianhan menatap Cukong dan berkata dengan bangga. Meskipun Cukong baru saja mengalahkan Guo Yiming dengan satu pukulan, dia tetap tidak menganggap serius Cukong. Cukong berkata dengan tenang. Itu hanya pukulan berat, tidak menghabiskan banyak tenaga, tidak perlu istirahat. Jiang Tianhan berkata dengan nada menghine. Saya menyarankan kamu untuk menyesuaikan kondisimu, jika tidak, kamu tidak akan mampu menahan 3 gerakan dariku dan menggunakan kondisimu yang buruk sebagai alasan. Cukong terkekeh. Ini tidak akan pernah terjadi. Karena dalam 3 gerakan, kamu akan kalah. Meskipun nada bicara Cukong tenang, kata-katanya dipenuhi keyakinan tak terbatas. Mendengar ini, wajah Jiang Tianhan tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin. Nada bicaramu sangat besar. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dalam 3 gerakan. Begitu dia selesai bicara, kekuatan yang membekukan tulang meledak dari badannya dan membumbung tinggi ke langit. Suhu sekitar tiba-tiba turun ratusan derajat. Lapisan es langsung mengembun di panggung seni bela diri. Akhir tingkat ke-8 Kaisar Abadi. Cukong menatap Jiang Tianhan dan sedikit menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan dari seorang anak ajaib teratas di alam abadi ke-7, Jiang Tianhan punya banyak alasan untuk bangga pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan Jiang Tianhan, saya khawatir bahkan para santo senior di sekte Tianxuan bukanlah tandingannya. Sangat disayangkan bahwa lawan yang dihadapi Jiang Tianhan hari ini adalah dia. Pisau langit es. Jiang Tianhan membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang putih dari cincin penyimpanan, yang memancarkan udara dingin dan niat pedang yang mengerikan. Pedang ini disebut pedang dingin salju, merupakan pedang abadi tingkat rendah tingkat 8 yang memiliki kekuatan besar. Mendesis. Saat pedang dingin salju diayunkan, 9 bilah es raksasa mengembun keluar, membelah langit dan menebas ke arah Cukong dari segala arah. 9 bilah es raksasa diberkati dengan hukum es yang termasuk dalam 10 hukum tingkat rendah di langit dan bumi. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat, cukup untuk mengancam orang kuat di awal alam Kaisar Abadi tingkat ke-9. Cukong menatap 9 bilah es raksasa yang menyerangnya, dengan sedikit rasa jijai di bibirnya. Gerakan pertama, Cukong memanggil pedang naga langit dan langsung menggunakan teknik pedang 5 elemen. Ledakan, 5 elemen energi abadi dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan langsung mengembun menjadi 5 pedang abadi dengan warna berbeda di atas kepala Cukong. 5 pedang abadi saling menarik, dan kekuatan 5 elemen berputar satu sama lain,
langsung membentuk formasi pedang 5 elemen dan melepaskan kekuatan pedang yang mengerikan. Dengan dukungan 5 hukum tingkat rendah langit dan bumi, formasi pedang 5 elemen menerobos udara dan bertabrakan dengan keras dengan 9 bilah es raksasa. Meskipun pedang langit es sangat kuat, formasi pedang 5 elemen bahkan lebih kuat. Setelah keduanya terhenti di udara sejenak, akhirnya 9 bilah es raksasa itu tidak dapat menahan serangan dan dipotiong oleh formasi pedang 5 elemen. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret. Jiang Tianhan terlempar mundur beberapa langkah, dan raut wajahnya langsung berubah sangat jelek. Dia tidak menyangka kalau kekuatan tempur Cukong bahkan lebih kuat dari Kaisar Abadi tingkat ke-9. Jangan buang waktu, gunakan saja kartu trufmu dan luncurkan serangan terkuat, kata Cukong ringan. Jiang Tianhan merasakan penghinaan dalam kata-kata Cukong, amarah yang membara membuncah dalam hatinya. Kau mencari kemah Teihan. Meskipun dia berasal dari keluarga terkemuka, dia tidak pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya. Tangannya seperti roda, dengan cepat membentuk lusinan segel tangan misterius. Transformasi es misterius. Saat segel tangan terakhir terbentuk, hawa dingin yang mengerikan keluar dari badan Jiang Tianhan. Pupil mata dan rambutnya langsung memutih, dan badannya dipenuhi simbol-simbol dingin yang misterius. Dengan bantuan teknik rahasia, auranya langsung melambung tinggi, dan tingkat kultivasinya secara paksa dinaikkan dari tingkat ke-8 akhir Kaisar Abadi ke tingkat ke-9 tengah Kaisar Abadi. Teknik pedang jiwa es. Jiang Tianhan meraung dan mengayunkan pedang Suehan di tangannya sekuat tenaga, menebas ke bawah di depannya. Energi abadi yang dikaitkan dengan es di sekitarnya dipanggil dan dikumpulkan secara gila-gilaan. Dalam sekejap, 4 bayangan pedang es mengembun, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Segera setelah itu, keempat bayangan pedang jiwa es saling tarik-menarik, membentuk formasi pedang jiwa es, dan menebas ke arah Cukong dengan ganas. Cukong mengangkat alisnya dan berkomentar. Kekuatannya memang hebat, tetapi masih jauh dari mengalahkanku. Dia membentuk segel dengan tangannya dengan cepat dan langsung melakukan sihir darah rahasia. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, darah dan energi Cukong melonjak dalam badannya, dan momentumnya meningkat pesat. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari akhir tingkat ke-7 Kaisar Abadi ke awal tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Ditambah dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya mendekati Kaisar Abadi tingkat pertengahan 9. Kemudian, Cukong melambaikan pedang langit naga dan kembali menampilkan teknik pedang 5 elemen. 5 pedang abadi dengan warna berbeda mengembun dalam sekejap, lalu membentuk formasi pedang 5 elemen. Membawa kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi, mereka bertabrakan dengan hebat dengan formasi pedang jiwa es. Ledakan. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Seperti halnya seni pedang jiwa es dan seni pedang 5 elemen, keduanya merupakan keterampilan abadi tingkat rendah yang sangat hebat dengan kekuatan yang besar. Namun Jiang Tianhan hanya berlatih Ice Soul Sword Art sampai tingkat kesempurnaan. Namun, Cukong sudah menguasai seni pedang 5 elemen dengan sempurna. Membandingkan keduanya, jelas bahwa teknik pedang 5 elemen yang ditampilkan oleh Cukong lebih kuat. Jadi, setelah formasi pedang jiwa es dan formasi pedang 5 elemen di udara bertabrakan beberapa kali, formasi pedang 5 elemen akhirnya menang. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret. Jiang Tianhan mundur beberapa langkah lagi dan tiba di tepi panggung seni bela diri. Ada bekas darah merah terang di sudut mulutnya, dan jelaslah ia menderita luka dalam yang serius. 2 gerakan telah dilakukan. Jika kekuatanmu hanya sebatas ini, maka kita bisa mengakhiri pertarungan ini, kata Cukong. Wah, bahkan jika aku terluka parah hari ini, aku akan memenangkan pertarungan ini. Jiang Tianhan berteriak sambil menggertakkan giginya. Dia tahu betul betapa berharganya kesempatan memasuki domain darah. Jika dia kalah taruhan, dia akan dihukum berat saat kembali ke sekte tersebut. Jadi untuk memenangkan taruhan dan mempertahankan tempat untuk memasuki domain darah, sekalipun harganya mahal, itu sepadan. Jiang Tianhan tiba-tiba menepuk dadanya dan meludahkan seteguk darahnya ke arah pedang Suehan. Berdengung. Saat berikutnya, pedang Suehan bergetar hebat dan retakan padat muncul. Jiang Tianhan menggunakan kekuatan hidup dan darahnya sendiri sebagai panduan untuk mengeluarkan kekuatan pedang Suehan dan melancarkan serangan terkuatnya. Setelah serangan ini, dia sendiri akan terluka parah dan pedang Suehan akan menjadi besi tua.
Teknik pedang jiwa es. Jiang Tianhan menatap tajam ke arah Cukong, lalu mengayunkan pedang Suehan di tangannya sekuat tenaga, menebas dengan kuat. 4 bayangan pedang jiwa es yang sangat kuat terkondensasi dalam sekejap dan membentuk formasi pedang jiwa es. Bayangan pedang jiwa es yang awalnya berwarna putih kini berubah menjadi merah darah, melepaskan kekuatan yang luar biasa. Kekosongan di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan ini dan beberapa retakan ruang yang panjang dan tipis pun muncul. Dengan kekuatan penuh Jiang Tianhan, formasi pedang jiwa es menerobos udara dan menghantam Cukong. Serangan ini sudah cukup untuk mengancam Kaisar Abadi biasa di akhir level ke-9. Melihat hal ini, Tetua Agung Pavilion Guiyuan dan Tetua Agung Sekte Bajian menggelengkan kepala dan menghela nafas secara bersamaan. Menurut mereka, tidak peduli seberapa kuatnya Cukong, dia tidak akan pernah mampu menghalangi serangan ini. Perjudaian ini akhirnya kalah. Li Changhai dan Namong Yan juga berpikir demikian. Di antara semua orang yang hadir, hanya tetua ketiga dan tetua ke-10 yang masih berharap. Di panggung seni bela diri, Cukong menatap formasi pedang jiwa es yang datang. Tidak hanya tidak ada rasa takut di matanya, tetapi semangat juang yang besar melonjak di matanya. Serangan ini sepadan dengan kekuatan penuhku. Dia mendorong kultivasi dan kondisi fisiknya ke titik ekstrim dalam sekejap, mengayunkan pedang naga langit di tangannya dengan seluruh kekuatannya, menebasnya di depannya, dan melancarkan serangan terkuatnya. 6 teknik pedang surgawi misterius. Saat pedang naga langit menebas, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. 6 atribut energi spiritual yang berbeda dalam sekte tersebut, yaitu emas, kayu, air, api, tanah dan angin, berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, 2 hantu pedang surgawi yang besar mengembun di langit. Kekuatan pedang yang terpancar darinya sungguh luar biasa dan mengerikan. Dengan berkah dari hukum pemecah emas, hukum kayu misterius, hukum air lemah, hukum api bumi, hukum gunung, dan hukum angin topan, kedua hantu pedang surgawi membawa kekuatan pedang yang tak tertandingi dan menebas dengan ganas ke arah formasi pedang jiwa es. Kemanapun ia lewat, ruang terkoyak dan segalanya hancur. Ledakan. Saat berikutnya, 2 hantu pedang surgawi bertabrakan dengan keras dengan formasi pedang jiwa es, dan langit dan bumi bergetar. Dampak energi yang mengerikan melanda ke segala arah bagaikan tsunami. Dengan arena seni bela diri sebagai pusatnya, puluhan retakan ruang yang panjang dan tipis tiba-tiba muncul di kehampaan dalam radius 100 meter, yang sangat mengerikan. Li Changhai dan 2 tetua istana Bingpo segera mengambil tindakan untuk mengokohkan ruang. Di udara, meskipun 2 hantu pedang surgawi dan formasi pedang jiwa es masih dalam kebuntuan. Tetapi siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa formasi pedang jiwa es telah mengalami kerugian dan kekuatannya berangsur-angsur menurun. Bagaimana ini mungkin? Jiang Tianhan berteriak dalam hatinya. Dia menggertakkan giginya, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, menepuk dadanya, dan sekali lagi menyemprotkan seteguk darah hidupnya ke arah pedang Suehan untuk meningkatkan kekuatan keterampilan abadinya. Setelah memuentehkan 2 suap darahnya sendiri, wajahnya menjadi sangat pucat dan vitalitasnya rusiak pareh. Tidak hanya itu, pedang dingin salju di tangannya hancur total, menyuntikkan semua kekuatannya ke dalam formasi pedang jiwa es. Jika 6 teknik pedang surgawi mendalam yang dilakukan Cukong adalah keterampilan abadi surgawi tingkat menengah biasa, Jiang Tianhan mungkin bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, seni pedang surgawi 6 misterius yang ditunjukkan Cukong adalah keterampilan surgawi tingkat menengah paling maju yang diajarkan oleh permaisuri kekacauan. Itu sangat kuat, dan ketika dikultivasikan dengan sempurna, itu bahkan tidak kalah dengan keterampilan surgawi tingkat tinggi biasa. Tidak peduli seberapa keras Jiang Tianhan berjuang, dia tidak dapat mengubah hasil kekalahannya. Retakan. Setelah beberapa saat menarik napas, terdengarlah suara yang menghancurkan. Formasi pedang Bingpo hancur total oleh 2 pedang surgawi hantu. Ah! Jiang Tianhan menjerit melengking, badannya terlempar ke belakang dan menghantam panggung bela diri dengan keras. Dia sudah terluka pareh dan vitalitasnya sangat rusiak. Sekarang setelah keterampilan abadinya hancur, dia bahkan lebih terluka. Level kultivasinya langsung turun dari level ke-8 akhir Kaisar Abadi ke level ke-8 awal Kaisar Abadi. Sebagai pemimpin 4 kekuatan teratas di alam abadi ke-7, persaingan di dalam istana Bingpo sangatlah sengit. Jiang Tianhan, yang terluka pareh dan tingkat kultivasinya menurun,
kemungkinan besar akan kehilangan posisinya sebagai putra suci. Aku tahu bahwa Cukong pasti bisa menciptakan keajaiban. Tetua ke-10 berteriak dengan penuh semangat. Kita menang. Cukong tidak hanya berhasil bertahan dari 3 gerakan Jiang Tianhan, tetapi juga mengalahkan Jiang Tianhan. Rekor seperti itu belum pernah terlihat di Sekte Tianxuan kita. Cukong menciptakan rekor baru. Teriak tetua ketiga. Li Changhai dan Nangong Yan mendengarkan teriakan tetua ke-10 dan tetua ketiga, dan senyum muncul di wajah mereka. Tetua ketiga benar, Cukong memang telah mencetak rekor baru. Tetua Agung Paviliun Guiyuan dan Tetua Agung Sekte Bajian sama-sama menunjukkan rasa iri di mata mereka, iri pada kenyataan bahwa Sekte Tianxuan dapat menerima seorang jenius tak tertandingi seperti Cukong. Dilihat dari potensi yang ditunjukkan Cukong, sudah dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi pembangkit tenaga listrik alam abadi tingkat tinggi di masa depan. Ekspresi tetua kedua Istana Bingpo dan tetua kedua Aula Pisau Darah sangat kontras dengan ekspresi Li Changhai, Nangong Yan dan yang lainnya. Keduanya tidak pernah bermimpi bahwa Jiang Tianhan benar-benar akan kalah dari Cukong. Dia adalah seorang jenius ulung yang diterima sebagai murid oleh guru Istana Bingpo. Dalam keadaan normal, bahkan orang suci senior dari Sekte Tianxuan tidak akan mampu mengalahkan Jiang Tianhan. Cukong, seorang santo yang baru dipromosikan, benar-benar menang. Sungguh mengerikan. Keduanya akhirnya mengerti saat ini. Tidak heran tetua kedua Sekte Tianxuan diam-diam menemukan Istana Bingpo dan Aula Pisau Darah, berharap mereka dapat menekan Cukong. Melihat betapa jahatnya bocah ini, dia mungkin tumbuh menjadi raksasa di masa depan, yang menjadi ancaman bagi Istana Jiwa Es, Aula Pisau Darah, dan bahkan seluruh alam abadi ke-7. Anda harus tahu bahwa di antara 9 alam abadi di timur, kecuali alam abadi pertama yang paling kuat, peringkat 8 alam abadi lainnya tidak tetap. Jika kekuatan alam abadi ke-8 melebihi alam abadi ke-7, ia dapat menggantikannya. Penggantian ini bukan hanya sekedar nama. Ini juga menyangkut lingkungan budidaya dan sumber daya budidaya. Pemenangnya sudah ditentukan. Aku nyatakan pemenangnya adalah Cukong. Li Changhai mengumumkan dengan lantang. Dia menoleh menatap kedua tetua dari Aula Jiwa Es dan Aula Pedang Darah yang memasang wajah muram, lalu berkata sambil tersenyum. Kalian berdua, sesuai kesepakatan, Cukong akan mendapatkan tempat untuk memasuki domain darah. Perkataan Li Changhai membuat wajah tetua kedua Istana Bingpo dan tetua kedua Aula Pisau Darah semakin jelek. Kekalahan Jiang Tianhan dan Guo Yiming telah membawa malu bagi Istana Bingpo dan Aula Pisau Darah. Sekarang mereka harus kehilangan tempat untuk memasuki domain darah, yang merupakan kerugian besar. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan Li Changhai, mereka berdua pasti ingin gagal membayar utang mereka. Setelah hening sejenak, tetua kedua Istana Bingpo membalik telapak tangannya, mengeluarkan cincin giok darah dari cincin penyimpanan, dan melemparkannya ke Cukong. 5 hari kemudian, domain darah akan dibuka. Jika kamu memiliki keberanian, datanglah ke domain abadi ke-7. Setelah berkata demikian, sesepuh kedua Istana Bingpo melesat ke sisi Jiang Tianhan yang terluka parah, memberinya ramuan penyembuh tingkat tinggi, lalu terbang sambil menggendongnya. Tetua kedua dari Aula Pisau Darah juga pergi bersama Guo Yiming. Mereka berdua tidak ingin tinggal di Sekte Tianxuan sejenak. Dengan kepergian keempatnya, pertikaian resmi berakhir. Tetua Agung Paviliun Guiyuan dan Tetua Agung Sekte Bajian juga pergi bersama Zheng Hong dan Zhou Kang. Semua orang dari Sekte Tianxuan berkumpul di sekitar arena seni bela diri, dan tidak ada seorang pun yang pergi. Karena semua orang tahu bahwa acara puncak baru saja dimulai. Cukong mengalahkan Putra Suci Istana Bingpo yang baru dipromosikan dan Putra Suci Balai Pisau Darah yang baru dipromosikan, dan meningkatkan prestise Sekte Tianxuan kita. Aku telah memutuskan untuk menerimanya sebagai muridku. Suara Li Changhai seperti lonceng yang keras, menyebar ke seluruh Sekte Tianxuan. Salam, Guru. Cukong segera berlutut dan memberi hormat. Li Changhai tersenyum dan dengan santai melepaskan kekuatan magis lembut untuk mengangkat Cukong. Cukong memiliki bakat luar biasa dan potensi besar. Sungguh beruntung baginya memiliki murid seperti itu. Li Changhai membalik tangannya, mengeluarkan token giok identitas khusus dari cincin penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Cukong. Mulai sekarang, kau akan menjadi murid keduaku. Li Changhai berkata, token giok identitas ini berisi total 1,5 juta poin kontribusi. Di antaranya,
500.000 poin kontribusi adalah hadiahmu karena mengalahkan Guo Yiming. 500.000 poin kontribusi lainnya adalah hadiahmu karena mengalahkan Jiang Tianhan. 500.000 poin kontribusi terakhir adalah hadiah pertemuan dari gurumu. Terima kasih, Guru. Cukong mengepalkan tangannya. Ketika orang-orang suci lainnya melihat hal ini, mereka semua menunjukkan rasa iri di mata mereka. Itu setara dengan 1,5 juta poin kontribusi. Cukup untuk menukar sejumlah besar sumber daya budidaya di Resource Hall. Di antara para orang suci, ada satu yang berwajah muram, dan cahaya dingin bersinar di kedalaman matanya. Nama pria itu adalah Shen Tianyu. Dia bukan hanya pemimpin 10 putra suci, tetapi dia juga murid lain Li Changhai. Guru terlalu berat sebelah. Mengapa Cukong bisa mendapatkan 1,5 juta poin kontribusi saat menjadi muridmu, tetapi aku hanya mendapatkan 500.000 poin kontribusi saat menjadi muridmu? Shen Tianyu dipenuhi rasa cemburu. Menurut pendapatnya, Cukong mengalahkan Guo Yiming dan Jiang Tianhan, dan itu sudah cukup untuk menghadiahinya 100.000 atau 80.000 poin kontribusi, tetapi Li Changhai menghadiahinya 1 juta poin kontribusi penuh, yang jelas-jelas bias. Selain itu, poin yang paling penting. Awalnya, Li Changhai hanya menganggapnya sebagai murid. Menurutnya, posisi pemimpin sekte muda adalah miliknya. Dan sekarang, kemunculan Cukong yang tiba-tiba membuatnya merasakan krisis. Blood Domain adalah tempat dengan peluang terbesar di Seven Immortal Domain. Jika Cukong memperoleh peluang yang menantang surga di sana, kekuatannya akan semakin meningkat. Posisinya akan terancam. Tetua kedua merasakan kecemburuan di hati Shen Tianyu, dan sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya. Dia segera membuat rencana. Setelah upacara pemagangan, semua orang bubar. Namong Yan menatap kepergian Cukong, matanya dipenuhi dengan kebaikan hati seorang tetua. Dia menoleh ke arah Li Changhai dan berkata dengan lembut, "Suamiku, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Bahkan jika kamu gagal dalam turnamen peringkat alam abadi ini, kamu akan berhasil di turnamen berikutnya." Li Changhai mengerti arti kata-kata Namong Yan. Maksudnya adalah dengan potensi yang dimiliki Cukong, saat turnamen peringkat domain abadi berikutnya, dia pasti akan menjadi raksasa dan membantu domain abadi ke-8 meraih peringkat yang lebih tinggi. Li Changhai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Turnamen peringkat alam abadi diadakan setiap 30 tahun. Jika kali ini kamu gagal, kamu harus menunggu 30 tahun lagi sebelum kamu dapat kembali ke keluarga." Dia mengepalkan tangannya erat-erat. "Jangan khawatir, aku telah menyentuh penghalang alam dan akan segera menerobosnya. Dalam turnamen peringkat alam abadi ini, aku pasti akan mendapatkan pengakuan dari keluarga Namong dan membiarkanmu kembali ke keluarga." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke puncak Tianshuan untuk mulai berlatih. Cukong kembali ke puncak gunung kecilnya, berjalan masuk ke dalam rumah, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Tetua ketiga memberitahunya bahwa ada banyak bahaya di domain darah, dan bahwa dia akan bertemu dengan para jenius teratas dari 4 kekuatan teratas di domain abadi ke-7. Jika dia ingin bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar, kekuatannya saat ini tidaklah cukup. Dia setidaknya harus meningkatkan kekuatan tempurnya ke level pertama dari Immortal Venerable. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, hampir 22 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Ledakan. Cukong, yang tengah duduk bersila di atas batu sumber dewa bermutu tinggi, tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan jiwa yang amat besar meledak dari badannya, membentuk badai jiwa dahsyat yang menyapu seluruh angkasa. Cukong membentuk segel dengan tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempraktikkan teknik pemurnian jiwa evolusi hebat. Kekuatan spiritual yang dipancarkannya terus meningkat dan menjadi semakin kuat. "Hancurkan untukku." Saat teriakan keras terdengar, suara retakan kecil tiba-tiba keluar dari badan Cukong. Retakan. Ini adalah suara penghalang alam yang hancur. Cukong berhasil menerobos penghalang alam dan memasuki alam jiwa abadi tingkat ke-9. Saat berikutnya, kekuatan jiwa yang besar berkumpul dengan gila-gilaan dan berubah menjadi pedang jiwa Dayan ke-9. Pikiran Cukong bergerak, dan dia memanggil 8 pedang jiwa Dayan lainnya dalam pikirannya. 9 pedang jiwa saling tarik-menarik dan langsung membentuk formasi pedang penghancur jiwa, melepaskan kekuatan jiwa yang tak tertandingi.
Cukong merasakan kekuatan formasi pedang penghancur jiwa dan senyum puas muncul di bibirnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan jiwanya pasti yang terbaik bahkan di alam abadi ketujuh. Cukong melepaskan formasi pedang penghancur jiwa, menyimpan 9 pedang jiwa Dayan ke dalam pikirannya, lalu membuka mulutnya untuk menghembuskan napas busiuk. Hah! Setelah hampir 22 tahun berlatih keras, jiwanya akhirnya muncul. Selain peningkatan kekuatan jiwa, kultivasi dan alam fisik Cukong juga meningkat. Dengan bantuan sejumlah besar pil abadi dan batu abadi berkualitas tinggi, kultivasinya telah meningkat dari akhir tingkat ke-7 Kaisar Abadi ke tingkat tengah tingkat ke-8 Kaisar Abadi. Kekuatan fisiknya sebanding dengan naga sejati tingkat ke-7 yang terbaik. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan Kaisar Abadi biasa di tahap tengah level ke-8. Dengan kesatuan ki dan badan, ia dapat bertarung melawan Kaisar Abadi yang kuat di tahap tengah tingkat ke-9. Selain itu, Cukong juga berlatih 6 teknik pedang langit misterius dan mengejar awan dan bulan ke tingkat tertinggi. Sekarang, jika dia mengeluarkan semua kartu asnya dan menggunakan kekuatan bertarung terkuatnya, dia dapat melepaskan diri dari belenggu dan bertarung melawan seorang pria kuat di akhir level pertama Dewa Abadi. Melihat seluruh sekte Tianxuan, kekuatan tempurnya telah mencapai level kelas 1. Tetua ke-8, ke-9, dan ke-10, yang peringkatnya lebih rendah di antara 10 tetua, bukan lagi lawannya. Setelah beristirahat sejenak, Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 4 hari berlalu di dunia luar. Masih ada 1 hari tersisa sebelum zona darah dibuka. Namun Cukong tidak melanjutkan latihannya. Pertama, dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia mampu merajalela di domain darah. Alasan kedua adalah dia ingin mengunjungi dojo Cixiao dan Huang sebelum memasuki domain darah. Dia telah menguasai sepenuhnya catatan pil langit merah, dan tingkat alkimianya telah mencapai ahli pil abadi tingkat menengah tingkat 8. Sudah saatnya baginya untuk bersaing memperebutkan warisan lengkap Kaisar Pil Langit Merah. Cukong meninggalkan rumah dan tiba di puncak Tianxuan, lalu menyampaikan pikirannya kepada Li Changhai. Li Changhai mengangguk dan berkata, "Selama perjalanan ke wilayah darah ini, aku akan melindungimu. Kau bisa pergi ke dojo Kaisar Langit Merah terlebih dahulu, dan aku akan menunggumu di pintu masuk wilayah darah." Bagaimanapun juga, alam abadi ke-7 adalah wilayah Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah. Demi keselamatan Cukong, Li Changhai memutuskan untuk melindungi Cukong secara pribadi. "Terima kasih, Guru." Cukong berterima kasih. Tepat saat Cukong hendak pergi, aliran cahaya tiba-tiba melesat keluar dari kejauhan dan mendarat di puncak Tianxuan. "Guru, aku lebih memenuhi syarat daripada adik muda Cu untuk memasuki alam darah." Orang yang datang adalah Shen Tianyu. Setelah peringatan dari tetua kedua, dia akhirnya bereaksi. Meskipun kedua tetua Istana Bingpo memberi Cukong kuota untuk memasuki domain darah, mereka tidak menetapkan bahwa orang yang memasuki domain darah haruslah Cukong. Dengan kata lain, selama dia mendapatkan cincin giok darah, dia juga bisa memasuki domain darah dan bertarung demi kesempatan itu. Li Changhai mengerutkan kening saat mendengar ini. Cukong sendiri yang memperjuangkan tempat ini, jadi tempat ini seharusnya menjadi miliknya. Shen Tianyu membalas, "Guru, Anda tidak bisa berkata seperti itu. Meskipun saudara muda Cu telah memberikan kontribusi yang besar, jatah itu seharusnya menjadi milik sekte, bukan miliknya secara pribadi. Jika tidak ada sekte, bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan untuk melawan Jiang Tianhan dan Guo Yiming? Wilayah darah penuh dengan bahaya. Dengan kekuatan saudara muda Cu, keuntungan yang didapat dari memasuki wilayah itu pasti akan terbatas. Daripada menyia-nyiakan kesempatan, lebih baik aku memasuki wilayah darah dan memanfaatkan kesempatan terbesar bagi sekte untuk memaksimalkan keuntungan." Li Changhai mengerutkan kening saat mendengarkan kecanggihan Shen Tianyu. Tepat saat dia hendak menolak lamaran Shen Tianyu, 3 aliran cahaya lagi terbang mendekat. Orang-orang yang datang adalah tetua kedua, tetua ke-6, dan tetua ke-9. "Tuan, kami bertiga semua merasa bahwa Shen Shengzi benar," kata tetua kedua. "Kuota domain darah sangatlah berharga. Kuota itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh disia-siakan," kata tetua ke-6. Tetua ke-9 berkata, "Sebagai pemimpin 10 orang suci,
kekuatan Saint Sen jauh melampaui Saint Chu. Jika dia memasuki alam darah, dia pasti akan memenangkan kesempatan terbesar bagi sekte. Melihat ini, Li Changhai menyipitkan matanya sedikit. Dia segera melihat bahwa alasan sebenarnya mengapa faksi tetua kedua mendukung Shen Tianyu dalam merebut kuota untuk memasuki domain darah bukanlah untuk memaksimalkan kepentingan sekte, tetapi untuk menekan faksi tetua ketiga. Li Changhai menghela nafas dalam hatinya. Inilah kerugian dari mendorong persaingan internal dalam suatu sekte. Akan tetapi, sebagai pemimpin sekte, ia dapat menggunakan kewenangan mutlaknya untuk secara paksa memveto usulan tetua kedua dan yang lainnya. Tepat saat dia hendak berbicara, Chu Kong tiba-tiba berkata, karena kakak senior Shen yakin bahwa dia lebih memenuhi syarat daripadaku untuk memasuki domain darah, maka kita bisa melakukan pertarungan judai. Mata Shen Tianyu tiba-tiba berbinar, dan dia tidak sabar untuk menyetujui. Tidak masalah. Chu Kong berkata dengan tenang. Saudara Shen, jangan terburu-buru untuk setuju. Karena ini adalah pertarungan judai, taruhan kedua belah pihak seharusnya memiliki nilai yang sama. Taruhan saya adalah kuota untuk memasuki domain darah, jadi berapa taruhan saudara Shen? Shen Tianyu mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, saya dapat mengambil 1,5 juta poin kontribusi. Ini adalah akumulasi pengalamannya selama bertahun-tahun. Tentu saja dia tidak berpikir dia akan kalah. Chu Kong mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke tetua kedua, tetua ke-6, dan tetua ke-9, dan berkata dengan nada provokatif. Apakah ketiga tetua bersedia berjudai? Penatua kedua mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana kamu ingin bertaruh? Chu Kong berkata dengan tenang. Sangat sederhana, taruhannya adalah 500.000 poin kontribusi. Jika aku kalah dalam duel ini, aku akan memberikan 500.000 poin kontribusi kepada masing-masing dari tiga tetua. Jika aku memenangkan pertarungan ini, ketiga tetua akan memberiku masing-masing 500.000 poin kontribusi. Bagaimana? Tetua kedua, tetua ke-6, dan tetua ke-9 saling berpandangan dan dengan tegas menyetujui taruhan tersebut. Alasannya sangat sederhana, ketika Chu Kong menjadi muridnya, Li Changhai memberinya 1,5 juta poin kontribusi penuh. Jadi, dia mampu membayar kompensasinya. Melihat Shen Tianyu dan tetua kedua menyetujui taruhan tersebut, Chu Kong mensibir dalam hatinya. Tidak ada alasan baginya untuk menolak poin kontribusi yang diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Permainan judai ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada Shen Tianyu dan tetua kedua. Jika mereka tidak bertobat di masa depan dan berani terus memprovokasinya, konsekuensinya tidak sesederhana memberikan poin kontribusi. Li Changhai tidak ikut campur dalam perjudaian antara Chu Kong dan Shen Tianyu. Menurutnya, setiap orang harus menanggung akibat atas tindakannya. Jika Chu Kong kehilangan kesempatan memasuki domain darah dan 1,5 juta poin kontribusi karena kepercayaan dirinya yang membabai buta, itu hanya membuktikan bahwa dia tidak layak dilatih. Tetapi jika Chu Kong dapat memenangkan duel, itu berarti Chu Kong jauh lebih jahat dari yang dibayangkannya. Pada saat itu, dia akan mengerahkan semua sumber daya sekte Tianxuan dan mencurahkan seluruh upayanya untuk membina Chu Kong. Duel akan berlangsung di pelataran puncak Tianxuan. Saat Li Changhai mengumumkan dimulainya duel, Shen Tianyu berubah menjadi bayangan dan melesat ke arah Chu Kong, ingin segera mengakhiri pertarungan. Sebagai pemimpin 10 orang suci, Shen Tianyu memang cukup cakap. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Abadi, dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Palem Singa Surgawi. Shen Tianyu menyatukan tangan kanannya, energi peri emas yang agung terkumpul di telapak tangannya, langsung berubah menjadi bayangan singa emas yang ganas, dan menghantam ke arah Chu Kong dengan ganas. Hanya itu, Chu Kong menatap bayangan singa emas yang menyerang, sekilas rasa jijai terpancar di matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya, menyatukan tenaga dan badannya, lalu meninju langsung ke depan. Mencari kemah-teihan. Melihat ini, Shen Tianyu mensibir. Meskipun telapak singa surgawi merupakan jurus abadi surgawi tingkat rendah biasa, namun saat ia mengerahkan segenap tenaganya, bahkan orang kuat di alam Kaisar Abadi tingkat 9 awal pun harus berhati-hati. Jika Chu Kong mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menggunakan kemampuan sihirnya, dia mungkin dapat menangkisnya. Namun Chu Kong malah ingin menggunakan tinjunya untuk menangkis telapak singa surgawi. Bukankah ini sama saja dengan mencari kemah-teihan?
Shen Tianyu sepertinya telah melihat adegan ketika Cukong dihancurkan berkeping-keping oleh bayangan singa emas. Namun, pada saat berikutnya, seringai di wajahnya tiba-tiba membeku, dan ketidakpercayaan tiba-tiba muncul di matanya. Saat tangan kanan Cukong bersentuhan dengan bayangan singa emas, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tangan kanannya, langsung menghantam bayangan singa emas itu dengan kekuatan yang dahsyat. Segera setelah itu, kekuatan tinju yang mengerikan terus menyerangnya. Ah! Shen Tianyu menjerit dan terbang mundur. Jika diperhatikan lebih teliti, dadanya cekung dan ada bekas tinju yang besar. Pukulan Cukong langsung mematahkan lebih dari selusin tulang rusuknya, menyebabkannya cedera serius. Dengan penyatuan ki dan badan, kekuatan tempurmu sebenarnya telah mencapai tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Bagaimana ini mungkin? Shen Tianyu menutupi dadanya dan berteriak. Meskipun Cukong mengalahkan Jiang Tianhan 4 hari lalu, dia menggunakan berbagai kartu truf. Baru 4 hari berlalu, dan kekuatan tempur Cukong telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ia terhempas oleh gabungan kekuatan ki dan badannya sendiri. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya kalau itu benar. Tetua kedua, tetua ke-6, dan tetua ke-9 semuanya membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Mata Li Changhai bersinar dengan cemerlang, dan rasa hormatnya terhadap Cukong langsung mencapai puncaknya. Kakak senior Shen, jika kamu mengaku kalah sekarang, kamu dapat menghindari rasa sakit fisik. Kata Cukong ringan. Menyerah. Sama sekali tidak mungkin, kata Shen Tianyu sambil menggertakkan giginya. Penampilan Cukong jauh melampaui ekspektasinya. Pada saat yang sama, rasa krisisnya mencapai puncaknya. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia tidak akan mempunyai kesempatan menjadi pemimpin sekte muda. Karena itu, meskipun taruhannya mahal, ia harus memenangkan duel itu. Shen Tianyu membuka mulutnya dan memuentehkan seteguk darahnya sendiri. Tangannya berlumuran darah dan dia langsung membentuk puluhan segel tangan misterius. Transformasi singa emas. Ketika segel tangan terakhir terbentuk, Shen Tianyu berteriak keras. Mengaum. Terdengar raungan singa yang memekakkan telinga. Energi peri emas dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan berubah menjadi simbol-simbol emas yang rapat, yang tercetak pada badan Shen Tianyu. Pada saat yang sama, badannya tiba-tiba membesar, kulitnya berubah menjadi keemasan, dan beberapa ciri singa emas muncul di badannya. Dengan bantuan metode rahasia, kultivasi Shen Tianyu secara paksa dinaikkan dari tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Abadi ke puncak tahap akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Hanya ada garis tipis antara melepaskan diri dari belenggu dan mencapai kekuatan tempur alam Dewa Abadi. Kemenangan duel ini pasti menjadi milikku. Pedang emas muncul di tangan Shen Tianyu, dan dia melancarkan serangan dahsyat ke Cukong. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah memberi Shen Tianyu kesempatan untuk mengakui kekalahan, tetapi Shen Tianyu tidak menghargainya dan bersikeras mencari celaan, jadi dia tidak bisa menyalahkannya. Namun Cukong malah ingin menggunakan tinjunya untuk menangkis telapak singa surgawi. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Shen Tianyu sepertinya telah melihat adegan ketika Cukong dihancurkan berkeping-keping oleh bayangan singa emas. Namun, pada saat berikutnya, seringai di wajahnya tiba-tiba membeku, dan ketidakpercayaan tiba-tiba muncul di matanya. Saat tangan kanan Cukong bersentuhan dengan bayangan singa emas, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tangan kanannya, langsung menghantam bayangan singa emas itu dengan kekuatan yang dahsyat. Segera setelah itu, kekuatan tinju yang mengerikan terus menyerangnya. Ah! Shen Tianyu menjerit dan terbang mundur. Jika diperhatikan lebih teliti, dadanya cekung dan ada bekas tinju yang besar. Pukulan Cukong langsung mematahkan lebih dari selusin tulang rusuknya, menyebabkannya cedera serius. Dengan penyatuan ki dan badan, kekuatan tempurmu sebenarnya telah mencapai tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Bagaimana ini mungkin? Shen Tianyu menutupi dadanya dan berteriak. Meskipun Cukong mengalahkan Jiang Tianhan 4 hari lalu, dia menggunakan berbagai kartu truf. Baru 4 hari berlalu, dan kekuatan tempur Cukong telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ia terhempas oleh gabungan kekuatan ki dan badannya sendiri. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya kalau itu benar. Tetua kedua, tetua ke-6, dan tetua ke-9 semuanya membelalakan mata mereka karena tidak percaya.
Mata Li Changhai bersinar dengan cemerlang, dan rasa hormatnya terhadap Cukong langsung mencapai puncaknya. Kakak senior Sen, jika kamu mengaku kalah sekarang, kamu dapat menghindari rasa sakit fisik. Kata Cukong ringan. Menyerah? Sama sekali tidak mungkin, kata Sen Tianyu sambil menggertakkan giginya. Penampilan Cukong jauh melampaui ekspektasinya. Pada saat yang sama, rasa krisisnya mencapai puncaknya. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia tidak akan mempunyai kesempatan menjadi pemimpin sekte muda. Karena itu, meskipun taruhannya mahal, ia harus memenangkan duel itu. Sen Tianyu membuka mulutnya dan memuentehkan seteguk darahnya sendiri. Tangannya berlumuran darah dan dia langsung membentuk puluhan segel tangan misterius. Transformasi singa emas. Ketika segel tangan terakhir terbentuk, Sen Tianyu berteriak keras. Mengaum, terdengar raungan singa yang memekakkan telinga. Energi peri emas dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan berubah menjadi simbol-simbol emas yang rapat, yang tercetak pada badan Sen Tianyu. Pada saat yang sama, badannya tiba-tiba membesar, kulitnya berubah menjadi keemasan, dan beberapa ciri singa emas muncul di badannya. Dengan bantuan metode rahasia, kultivasi Sen Tianyu secara paksa dinaikkan dari tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Abadi ke puncak tahap akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Hanya ada garis tipis antara melepaskan diri dari belenggu dan mencapai kekuatan tempur alam Dewa Abadi. Kemenangan duel ini pasti menjadi milikku. Pedang emas muncul di tangan Sen Tianyu, dan dia melancarkan serangan dahsyat ke Cukong. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah memberi Sen Tianyu kesempatan untuk mengakui kekalahan, tetapi Sen Tianyu tidak menghargainya dan bersikeras mencari celaan, jadi dia tidak bisa menyalahkannya. Sihir darah. Cukong segera membentuk segel dengan tangannya dan langsung melancarkan sihir darah rahasia. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, darah dan energi di badannya melonjak hebat, dan momentumnya meningkat liar. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tahap tengah tingkat ke-8 Kaisar Abadi ke tahap akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan bertarungnya langsung menembus belenggu dan sebanding dengan seorang abadi yang kuat di tahap awal level pertama. Saat berikutnya, Cukong memanggil pedang naga dan mengambil inisiatif untuk menyerang Sen Tianyu. Dentang, 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 suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Sen Tianyu berpikir bahwa dia dapat mengakhiri pertempuran dengan cepat dengan menggunakan transformasi singa emas. Namun dia tidak menyangka bahwa Chu Hongqi, dengan berkah teknik Dewa Darah, akan mampu menembus belenggu dan mencapai level yang mulia abadi dalam hal kekuatan tempur. Lebih kuat dari dia. Hanya dalam beberapa putaran, dia terluka parah, dengan beberapa bercak darah di sekujur badannya, dan dia tampak sangat menyedihkan. Kakak senior Sen, jika kamu tidak mau mengaku kalah, kamu harus berbaring saja, kata Cukong ringan. Sen Tianyu menggertakkan giginya dan berkata, apakah menurutmu kau pasti menang? Bukankah itu hanya kekuatan tempur tingkat yang mulia abadi? Aku juga memilikinya. Saat dia selesai berbicara, secercah kekejaman melintas di mata Sen Tianyu. Aku melihat seteguk darahnya sendiri muncrat keluar dari mulutnya, lalu dia mengotori tangannya dengan darahnya sendiri, lalu membentuk segel lagi. Mengaum, raungan singa terdengar lebih keras dari sebelumnya. Jimat emas di badan Sen Tianyu tiba-tiba ternoda darah dan berubah menjadi jimat berwarna darah. Ciri-ciri singa emasnya pun bertransformasi menjadi ciri-ciri singa darah. Meskipun wajah Sen Tianyu memucat karena terus-menerus menguras tenaga hidupnya, momentumnya bangkit lagi. Kultivasinya berhasil terbebas dari belenggu dan nyaris naik ke tahap awal level pertama Dewa Abadi, memiliki kekuatan tempur Dewa Abadi. Teknik pedang singa surgawi. Sen Tianyu memegang pedang emas di tangannya, menyuntikkan kekuatan abadi di badannya ke pedang itu dengan panik, dan menebasnya dengan ganas di depannya. Aura abadi emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan langsung berubah menjadi 9 bayangan pedang berkepala singa, melepaskan kekuatan pedang yang sangat mendominasi. Saat berikutnya, 9 bayangan pedang berkepala singa membentuk formasi pedang singa surgawi dan menebas ke arah Cukong. Serangan ini cukup untuk mengancam seorang dewa abadi biasa di tahap awal level pertama. Cukong menatap formasi pedang singa surgawi yang datang ke arahnya dan berkomentar dengan tenang, kekuatannya cukup kuat, cukup bagiku untuk menggunakan 70% kekuatanku. Setelah berkata demikian,
Cukong melambaikan pedang langit naga dan melancarkan teknik pedang 5 elemen. Alasan mengapa saya tidak menggunakan teknik 6 pedang langit mendalam hanya 3 kata, tidak sepadan. Ledakan. 5 elemen energi abadi berkumpul dari seluruh penjuru, dan langsung mengembun menjadi 5 pedang abadi dengan warna berbeda di atas kepala Cukong. 5 pedang abadi saling tarik-menarik, dan kekuatan 5 elemen berputar satu sama lain, langsung membentuk formasi pedang 5 elemen. Dengan dukungan 5 hukum langit dan bumi tingkat rendah, formasi pedang 5 elemen yang membawa kekuatan pedang yang mencapai langit, menerobos udara dan bertabrakan dengan keras dengan formasi pedang singa surgawi. Retakan. Formasi pedang singa surgawi hanya bertahan sesaat sebelum dihancurkan oleh formasi pedang 5 elemen. Engah. Shen Tianyu membuka mulutnya dan menyemburkan aliran darah merah terang. Badannya seperti anak panah yang melesat dari busur, menghantam keras ke kejauhan. Jika diperhatikan lebih seksama, Shen Tianyu tergeletak di genangan darah, nafasnya sangat lemah. Belum lagi kalau sampai berkelahi lagi, berdiri saja aku sudah tidak sanggup. Jelas, hasil duel ini telah diputuskan, dan pemenangnya adalah Cukong. Mulai sekarang, dia akan menggantikan Shen Tianyu dan menjadi putra suci pertama Sekte Tianxuan. Li Changhai menatap Cukong dengan mata penuh keheranan dan pujian. Potensi Cukong jauh lebih luar biasa dari yang dia duga. Mulai sekarang, dia akan mengerahkan semua kekuatan sekte untuk melatih Cukong. Mungkin Cukong tidak perlu menunggu sampai turnamen peringkat domain abadi berikutnya. Dia bisa mengejar ketinggalannya di turnamen ini. Li Changhai berpikir dalam hati. Tetua kedua, tetua ke-6, dan tetua ke-9 semuanya memandang Shen Tianyu yang terluka parah, dan wajah mereka berubah sangat jelek. Terutama tetua ke-9. Dilihat dari kekuatan serangan Cukong sebelumnya, dia jelas bukan tandingan Cukong. Ketika dia memikirkan fakta bahwa dia telah menargetkan Cukong sejak Cukong bergabung dengan sekte tersebut, dia merasa takut. Dia takut Cukong akan membalas dendam padanya. Menurut penilaiannya, konsentrasi energi abadi di alam abadi ke-7 lebih dari 10% lebih tinggi daripada di alam abadi ke-8. Jangan meremehkan perbedaan 10% ini. Itu dapat memungkinkan alam abadi ke-7 menghasilkan lebih banyak harta karun alam, mempercepat kultivasi para kultivator di alam abadi ke-7, dan melahirkan orang-orang yang lebih kuat. Li Changhai berkata, jika alam abadi ke-8 milikku dapat menggantikan alam abadi ke-7 dalam pertarungan peringkat alam abadi, konsentrasi energi abadi di alam abadi akan segera meningkat lebih dari 10%. Jika dapat menggantikan alam abadi ke-6, konsentrasi energi abadi akan segera meningkat lebih dari 20%, dan banyak manfaat akan diperoleh. Cukong mendengar ini, dan kilatan cahaya cemerlang melintas di matanya. Pertarungan peringkat alam abadi. Ternyata pemeringkatan negeri dongeng itu tidak statis. Tidak heran tetua kedua mampu meyakinkan Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah untuk bergabung untuk menekannya. Keberadaannya tentu saja akan menjadi ancaman bagi alam abadi ke-7. Pertarungan peringkat alam abadi masih agak jauh bagimu sekarang. Tujuanmu saat ini adalah untuk mendapatkan warisan Kaisar Pil Langit Merah dan peluang di alam darah. Kata Li Changhai. Kaisar Alkimia Langit Merah dulunya adalah alkemis abadi teratas di alam abadi ke-7. Bahkan jika kita melihat alam abadi di sekitarnya, tingkat alkimianya adalah yang terbaik. Dia memiliki keterampilan unik yang disebut metode pengendalian api Yin Yang. Jika kau bisa mempelajarinya, kau bisa menjadi terkenal di dunia abadi. Metode pengendalian api Yin Yang. Cukong mengangkat alisnya. Atribut api dapat dibagi menjadi api Yin dan api Yang. Api Yin bersifat aneh dan beracun, sedangkan api yang bersifat panas dan ganas. Metode pengendalian api Yin Yang yang dipraktikkan Kaisar dan Langit Merah berasal dari peninggalan kuno dan sangat misterius. Jika Anda dapat menguasainya secara menyeluruh, Anda dapat memadatkan 6 bola api Yin dan 6 bola api yang pada saat yang sama, dan memurnikan 12 pil pada saat yang sama. Selain itu, metode pengendalian api Yin yang juga dapat memanfaatkan karakteristik api untuk menyembuhkan beberapa racun api khusus. Sun Qiuan dulunya adalah seorang kaisar abadi yang kuat di akhir tingkat ke-9, tetapi saat menjelajahi relik kuno, dia terluka parah, meninggalkan penyakit tersembunyi yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan kultivasinya anjlok. Penyakit tersembunyi dalam badannya adalah racun api khusus yang disebut Suanyin Minghuo, yang seperti bisul yang menempel pada tulang dan sulit dihilangkan.
Jika Cukong dapat menguasai sepenuhnya metode pengendalian api Yin Yang, dia pasti akan dapat menyembuhkan racun api di badan Sun Qiuan, tidak hanya akan memungkinkannya untuk kembali ke puncak, tetapi bahkan melangkah lebih jauh. Setelah terbang selama 1 jam lagi, kapal abadi itu tiba di depan sebuah pegunungan kecil. Pegunungan ini disebut Pegunungan Cixiao. Pegunungan ini diselimuti oleh formasi abadi tingkat rendah tingkat 8 yang kuat. Pegunungan ini adalah dojo Kaisar Cixiao dan pada saat ini, ada 2 perahu abadi yang mengambang di luar kuil Tao, datang dari 2 kekuatan yang berbeda. Yang satu disebut Balai Danwu dan yang satu lagi disebut Sekte Xianyao. Kedua kekuatan itu bukan hanya kekuatan alkimia, tetapi juga kekuatan kelas 1 di alam abadi ke-7, dengan para penguasa abadi yang kuat sebagai pemimpinnya. Di luar dojo Cixiao dan Huang, berdiri sebuah prasasti batu besar berisi 2 karakter besar yang diukir dengan gaya flamboyan Cixiao. Jika Anda ingin memasuki dojo, Anda harus lulus ujian tablet batu Cixiao. Karena hanya keturunan Cixiao dan Huang yang dapat memasuki Cixiao Dojo. Metode pengujiannya sangat sederhana, yaitu menggunakan metode pemurnian jiwa rahasia teknik penempaan jiwa Cixiao yang ditulis oleh Cixiao dan Huang, untuk memobilisasi kekuatan jiwa dan menyuntikkannya ke dalam prasasti Cixiao. Cukong meninggalkan perahu abadi dan tiba di prasasti Cixiao. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan melakukan teknik tempering jiwa Cixiao. Meskipun metode rahasia pemurnian jiwa ini kuat, namun masih ada celah tertentu dibandingkan dengan seni pemurnian jiwa Dayan. Oleh karena itu, Cukong hanya berlatih sedikit dan mampu memenuhi persyaratan untuk memasuki dojo Cixiao dan Huang. Berdengung, saat Cukong menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam prasasti Cixiao. Prasasti batu itu bergetar sedikit, memancarkan cahaya merah redup. Guru Zhou dari Aula Danwu dan Guru Zhao dari Sekte Xianyao melirik Cukong dengan pandangan jijai. Dilihat dari reaksi prasasti Cixiao, pemahaman Cukong tentang seni tempering jiwa Cixiao tidak terlalu dalam. Keduanya menyimpulkan bahwa tingkat alkimia Cukong rata-rata. Menurut pendapat Master Aula Zhou dan Master Sekte Zhao, Cukong bahkan mungkin tidak akan mampu mencapai Istana Pil Cixiao dan tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi murid-murid mereka. Saat lingkaran cahaya pada prasasti Cixiao menghilang, sebuah celah terbuka pada formasi abadi yang menutupi kuil Tao. Cukong kemudian berubah menjadi aliran cahaya, bergegas ke celah formasi, dan memasuki dojo. Begitu memasuki dojo, penglihatan Cukong tertutup kabut merah tebal dan dia tidak bisa melihat keadaan sekelilingnya dengan jelas. Ada 4 level di Cixiao Dojo. Tingkat pertama adalah Danwu. Kabut ini memiliki efek mengaburkan penglihatan dan menghalangi kekuatan jiwa. Jika Anda ingin melewati kabut dan mencapai tingkat kedua, Anda harus memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Lengkungan kecil muncul di sudut mulut Cukong. Kabut pil mungkin sedikit merepotkan bagi ahli pil abadi lainnya, tetapi baginya, itu sama sekali bukan ancaman. Tahukah kamu, alam jiwanya telah memasuki tingkat ke-9 jiwa abadi. Kekuatan jiwanya adalah yang terbaik bahkan di alam abadi ke-7. Cukong memejamkan matanya, kekuatan jiwa sekuat samudera mengalir keluar dari badannya, menyapu ke segala arah. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwanya telah menyelesaikan penjelajahan area dalam radius 10 mil dan menemukan rute yang benar. Cukong membuka matanya dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju ke arah tingkat kedua. Setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah lembah kecil. Ini adalah tahap kedua, penilaian farmakologi. Ada 18 platform batu yang ditempatkan berurutan di lembah. Pada setiap platform batu, ada lebih dari 10 jenis ramuan, yang membentuk resep pil. Tetapi semua resep ini tidak memiliki obat ajaib. Peserta ujian perlu menemukan ramuan yang hilang dari keranjang obat di bawah platform batu berdasarkan farmakologi, meletakkannya di platform batu, dan menyelesaikan resep ramuan tersebut sebelum ia dapat lulus ujian. Cukong melangkah ke panggung batu pertama. Teratai salju es, buah mutiara spiritual, semanggi berdaun 7 beku. Dia melirik obat abadi di atas panggung batu dan segera memutuskan bahwa ini adalah resep untuk obat abadi tingkat 7 yang rendah. Khasiat obat tersebut adalah untuk membantu para kultivator atribut es meningkatkan kultivasi mereka. Cukong membuka keranjang obat di bawah panggung batu dan melihat 6 jenis ramuan di dalamnya. Berdasarkan farmakologi, ia mengeluarkan obat ajaib yang disebut Tiansui Ginseng dan meletakkannya di atas panggung batu.
Berdengung, platform batu itu bergetar pelan, dan lingkaran cahaya merah samar bersinar. Itu berarti jawaban Cukong benar dan resep pilnya sudah lengkap. Dia lalu berjalan menuju platform batu kedua. Semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit penilaiannya. Pada platform batu pertama, resep ramuan yang perlu diselesaikan hanyalah ramuan tingkat 7 yang rendah. Namun pada platform batu ke-10, resep ramuan yang harus diselesaikan telah mencapai ramuan tingkat tinggi tingkat 7. Pada platform batu ke-18, resep pil yang harus diselesaikan adalah ramuan tingkat 8 tingkat rendah. Namun, bagi Cukong, level ini tidaklah sulit. Saat ini, level alkimianya telah mencapai level tertinggi dari seorang ahli pil abadi tingkat menengah tingkat 8. Dia dapat memurnikan pil abadi tingkat menengah tingkat 8 dengan kualitas yang luar biasa dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang farmakologi. Hanya butuh waktu 1/4 jam baginya untuk mencapai platform batu terakhir. Raja Ginseng Darah 9 Lengkung, Ganoderma abadi asal ungu, buah surgawi ekstrim. Cukong melirik ramuan yang diletakkan di atas panggung batu terakhir dan segera memutuskan bahwa khasiat resep ramuan ini adalah untuk menyembuhkan luka. Dia membuka keranjang obat di bawah panggung batu dan hanya melihat 3 ramuan ajaib di dalamnya. Namun, ketiga obat ajaib ini semuanya memiliki efek penyembuhan, yang sangat membingungkan. Cukong mengangkat alisnya, dan tanpa ragu-ragu, dia mengambil obat ajaib yang disebut buah sumber darah dan meletakkannya di atas panggung batu. Berdengung, platform batu itu bergetar sedikit, memancarkan cahaya merah redup. Itu berarti Cukong menjawab dengan benar dan lulus level kedua sepenuhnya. Cukong berjalan keluar dari lembah, dan istana peri merah muncul di hadapannya. Istana ini disebut Istana Cixiao dan seluruh warisan Kaisar Cixiao dan ada di dalam istana. Untuk memasuki istana Anda harus melewati tingkat ketiga. Ada tungku alkimia perunggu di depan aula, dan di samping tungku tersebut terdapat resep untuk ramuan tingkat rendah tingkat 8 dan sebagian ramuan. Cukong berjalan menuju tungku alkimia perunggu, dan tiba-tiba suara perubahan kehidupan terdengar di telinganya. Jika kamu dapat memurnikan pil Yuan Harimau Darah Merah, dalam waktu 4 jam, kamu dapat memasuki aula pil dan mengikuti ujian akhir. Cukong mengambil resep pil dan melihatnya sekilas. Kemudian, ia memadatkan api pil, menuangkannya ke dalam tungku alkimia perunggu, dan mulai membuat pil. Dengan tingkat alkimia yang dimiliki Cukong, memurnikan ramuan tingkat 8 yang rendah adalah hal yang mudah. Dalam sekejap mata, 3 jam berlalu. Cukong yang tadinya memejamkan mata, tiba-tiba membukanya, memadamkan api, lalu mengangkat tangan kanannya dan meniupkan hembusan angin, lalu mengangkat tutup tungku perapian. Wus, wus, wus. 9 pil abadi merah terbang keluar dari tungku alkimia, berubah menjadi 9 aliran cahaya, dan jatuh ke tangan Cukong. Cukong hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk memurnikan 9 pil Yuan Harimau Darah Merah. Terlebih lagi, kualitas setiap Red Blood Tiger Yuan dan adalah kualitas tertinggi. Cahaya merah menyapu Yuan dan Harimau Darah Merah di tangannya, dan kemudian suara perubahan kehidupan terdengar lagi. Lulus, pintu istana Cixiao dan perlahan terbuka. Cukong melangkah ke aula dan mendapati ada 2 orang lainnya di aula itu. Kedua orang ini adalah murid langsung dari Master Balai Dan Wuzhou dan Master Sekte Xianyao Zhao, Shen Qing dan Li Zenan. Tingkat keterampilan alkimia mereka hampir tidak mencapai tingkat alkemis abadi tingkat rendah tingkat 8. Mereka memasuki istana Cixiao dan 1 hari lebih awal dari Cukong, dan telah mencapai akhir tingkat keempat. Shen Qing terlihat membentuk segel dengan tangannya dan mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan teknik pengendalian api rahasia, memadatkan 2 api seukuran ibu jari di depannya. Bila diperhatikan dengan seksama, satu nyala api berwarna merah tua, melepaskan aura dingin dan aneh, sedangkan nyala api lainnya berwarna merah terang, melepaskan aura panas dan ganas. Namun, kondisi kedua api ini sangat tidak stabil dan dapat riyuntuh sewaktu-waktu. Di sisi lain, situasi Li Zenan serupa. Keduanya berusaha sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat memadamkan kedua api itu sepenuhnya. Gagal ujian, suara perubahan kehidupan terdengar. Segera setelah itu, gelombang energi menyapu dan langsung mengusir Shen Qing dan Li Zenan dari istana Cixiao dan. Tinggal selangkah lagi. Ya, selama kita berdua bisa memadatkan api Yin Yang, kita bisa lulus ujian dan memperoleh warisan lengkap dari Kaisar Pil Langit Merah.
Namun sayangnya, kita gagal pada akhirnya. Di luar aula, Shen Qing dan Li Zenan keduanya menunjukkan keengganan di wajah mereka. Tadi saat aku diusir dari istana dan, aku melihat ada orang lain di istana, kata Shen Qing dengan suara yang dalam. Jika bahkan kamu dan aku tidak bisa lulus ujian, apalagi yang lain, kata Li Zenan. Shen Qing berkata dengan suara yang dalam. Lebih baik berhati-hati. Kamu dan aku akan menunggu di luar istana selama sehari. Jika orang itu gagal dalam ujian, tidak apa-apa. Tetapi jika dia lulus ujian, Li Zenan langsung memahami arti kata-kata Shen Qing, dan pandangan muram melintas di matanya. Di dalam istana Cixiao dan, Chu Kong tiba di tengah aula, dan suara perubahan kehidupan terdengar samar-samar. Dalam satu hari, jika kamu dapat menguasai metode rahasia pengendalian api ini, kamu akan lulus ujian dan memperoleh semua warisan dari kaisar ini. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya merah menyala, dan ribuan karakter abadi tiba-tiba muncul di kehampaan, membentuk metode rahasia untuk mengendalikan api. Ini adalah keterampilan unik Kaisar dan Langit Merah, metode pengendalian api Yin Yang. Tentu saja, metode rahasia di hadapanku baru jilid pertama. Jika Anda ingin memperoleh metode pengendalian api Yin Yang yang lengkap, Anda harus lulus penilaian. Chu Kong dengan cepat menelusuri isi volume pertama, dengan tatapan serius di matanya. Teknik pengendalian api Yin Yang memang merupakan teknik pengendalian api rahasia tingkat atas. Teknik ini memang mendalam dan tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi daripada teknik pengendalian api 9 naga yang dikuasai Chu Kong. Hanya para jenius alkimia tingkat atas yang dapat menguasai jilid pertama metode pengendalian api Yin Yang dalam satu hari. Dengan kualifikasi Chu Kong, dia tidak akan mampu melakukannya bahkan jika dia diberi waktu 1 tahun. Namun, ia memiliki pagoda kekacauan. 1 hari di dunia luar sama dengan lebih dari 5 tahun di lantai 6 pagoda. Cukup baginya untuk lulus ujian. Demi alasan keamanan, Chu Kong pertama-tama mendirikan formasi anti mata-mata di aula. Jika ada orang lain yang memasuki istana dan, dia akan segera tahu. Kemudian, Chu Kong menggerakkan pikirannya dan langsung memasuki lantai ke-6 pagoda, mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata, lebih dari 5 tahun telah berlalu. Dengan bantuan daun teh dari Raja Pohon Teh Wudao, Chu Kong benar-benar menguasai volume pertama metode pengendalian api Yin Yang. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke aula. Chu Kong terlihat membuat segel dengan tangannya dan berlatih teknik pengendalian api Yin Yang. Energi spiritual berbahan api dari seluruh penjuru berkumpul bersama dan langsung berubah menjadi 2 bola api seukuran telapak tangan. Yang satu berwarna merah tua, dan satunya lagi merah cerah. Kekuatannya jauh melampaui api yang dipadatkan oleh Shen Qing dan Li Zenan. Cahaya merah melintas, kemudian suara ceria terdengar di aula. Lulus. Mulai sekarang, kamu adalah penerus kaisar ini. Aku harap kamu bisa melampaui kaisar ini dan mencapai puncak jalur alkimia. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh istana Pil Cixiao tiba-tiba bergetar hebat. Seberkas cahaya merah membubung tinggi dan melesat ke angkasa, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Pada saat yang sama, prasasti batu Cixiao di luar dojo juga memancarkan cahaya merah terang, mewarnai langit menjadi merah. Ini berarti seseorang telah lulus semua ujian dan memperoleh seluruh warisan Kaisar Pil Langit Merah. Master Aula Zhou dan Master Sekte Zhao saling berpandangan, dan secercah rasa dingin melintas di mata mereka. Keduanya langsung menduga bahwa orang yang memperoleh warisan itu bukanlah murid mereka, melainkan Chu Kong. Alasannya sangat sederhana, Shen Qing dan Li Zenan memasuki dojo Cixiao 1 hari lebih awal daripada Chu Kong. Pada saat ini, dia sudah keluar dari istana dan jika mereka berdua lulus ujian dan memperoleh seluruh warisan, prasasti Cixiao pasti sudah muncul sejak lama dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang dapat memperoleh seluruh warisan Kaisar Pil Langit Merah adalah Chu Kong. Shen Qing dan Li Zenan belum keluar. Mereka pasti menunggu di luar istana dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Kepala Balai Zhou menyampaikan pesan itu kepada Kepala Sekte Zhao. Master Sekte Zhao mengangguk pelan dan berkata dengan nada dingin. Saya belum pernah melihat orang di perahu abadi itu sebelumnya. Saya tidak tahu dari mana kultivator biasa ini berasal. Jika dia pergi dengan patuh, maka tidak apa-apa. Jika dia ingin balas dendam, maka kau dan aku hanya bisa mengusirnya.
Guru Zhou dan Guru Zhao langsung mencapai kesepakatan kerjasama. Di luar istana Dan, Shen Qing dan Li Zenan menatap langit merah dan wajah mereka berubah pada saat yang sama. Keduanya segera mengerti bahwa Cukong telah melewati tingkat keempat dan memperoleh seluruh warisan Kaisar Pil Langit Merah. Setelah kejadian mengejutkan itu, keduanya langsung mengambil tindakan. Shen Qing membalikkan tangannya dan mengeluarkan cakram susunan peri dari cincin penyimpanan. Kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan peri dan menyuntikkannya ke dalam cakram susunan. Wus, wus, wus. Bendera-bendera di pelat formasi berkibar keluar, membentuk formasi peri dengan aura pembunuh di pintu masuk aula. Di dalam formasi abadi, roh abadi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan berubah menjadi 4 bayangan binatang yang kuat. Mereka adalah bayangan naga sejati, bayangan harimau putih, bayangan burung merah muda, dan bayangan kura-kura hitam. Formasi ini disebut formasi pembasmi iblis 4 simbol dan merupakan formasi abadi tingkat atas tingkat 7, cukup untuk mengancam Kaisar Abadi Surga ke-9. Di sisi lain, Li Zenan melambaikan tangannya dan mengeluarkan boneka harimau putih besar dari cincin penyimpanan. Boneka ini dibuat dari mahiyat binatang abadi tingkat tinggi ke-7, harimau putih Gengjin, menggunakan metode rahasia dan memiliki kekuatan tempur Kaisar Abadi tingkat pertengahan ke-9. Setelah mengatur segalanya, Shen Qing dan Li Zenan keduanya memiliki ekspresi percaya diri di wajah mereka. Dengan formasi pembasmi iblis 4 simbol dan boneka harimau putih, bahkan seorang Kaisar Abadi yang kuat di akhir level ke-9 tidak akan mampu lolos dari Kemah Teihan. Di mata mereka, seluruh warisan Kaisar Pil Langit Merah sudah ada di saku mereka. Di dalam istana Dan, sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Cukong, yang berisi seluruh warisan Kaisar dan Langit Merah. Dia mengulurkan tangannya, memegang cincin penyimpanan, dan mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Ada banyak sekali harta karun yang menumpuk di dalam cincin penyimpanan, termasuk ramuan kelas 8, obat abadi kelas 8, mantra surgawi abadi tingkat rendah, artefak abadi kelas 7, dan lainnya. Nilai total semua harta karun tersebut jika dijumlahkan melebihi 1 juta batu abadi kelas tinggi. Di antara semuanya, yang paling membuat Cukong bersemangat adalah 2 keping batu giok itu. 1 lembar giok merupakan versi lengkap dari Cixiao dan Lu, yang mencatat seluruh pengalaman kultivasi Cixiao dan Huang, pemahaman dan penelitiannya mengenai alkimia, serta ratusan resep ramuan ajaib yang berharga. Di antaranya, bahkan ada beberapa resep untuk ramuan tingkat 9 yang rendah. Slip giok lainnya berisi versi lengkap metode pengendalian api Yin Yang. Chu Hongqi menyingkirkan cincin penyimpanannya, senyum puas muncul di wajahnya. Dengan versi lengkap catatan alkimia langit merah dan metode pengendalian api Yin Yang, level alkimia miliknya sudah cukup untuk berkultivasi hingga menjadi alkemis abadi tingkat rendah tingkat 9. Selain itu, penyakit tersembunyi Sun Qiyuan juga dapat disembuhkan sepenuhnya. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Cukong menangkupkan kedua tangannya, membungkuk 3 kali dengan hormat ke arah kehampaan, lalu menyingkirkan formasi anti mata-mata di aula dan meninggialkan aula alkimia. Begitu dia keluar dari aula alkimia, dia langsung memasuki formasi pembasmi iblis 4 simbol. Cukong melihat ke sekelilingnya dan melihat hantu pembunuh berupa naga asli, harimau putih, burung merah terang, kura-kura hitam, boneka harimau putih besar, begitu pula Shen Qing dan Li Zenan. Rekan Taois, tinggalkan semua warisan Kaisar Cixiao dan kami berdua dapat mempertimbangkan untuk memberimu jalan keluar. Shen Qing menatap Cukong seolah-olah dia sedang melihat ikan di atas talenan. Cukong tersenyum menghine dan berkata dengan tenang, kalian berdua harus segera memotiong tangan kalian dan menggunakan cincin penyimpanan sebagai kompensasinya. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Mendengar ini, Li Zenan mendongakkan kepalanya dan tertawa, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang lucu. Wah, kamu tidak takut sama sekali, bodoh. Kamu pikir kamu adalah seorang immortal venerable yang kuat, kan? Shen Qing mensibir, dalam waktu 3 tarikan napas, jika kamu dengan sukarela menyerahkan seluruh warisan Kaisar Pil Langit Merah, kamu akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, kami hanya dapat mengirimmu ke neraka. 3, 2, 1. Saat hitungan mundur berlanjut, wajah Shen Qing dan Li Zenan langsung berubah muram. Karena kau mencari Kemah Teihan, kami akan mengabulkan permintaanmu, kata Shen Qing dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara,
dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan formasi pembasmi iblis 4 simbol. Mengaum, hantu naga sejati, harimau putih, burung merah terang, dan kura-kura hitam meraung ke langit pada saat yang sama, dan menyerang Cukong dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Li Zenan juga mendesak boneka harimau putih untuk melancarkan serangan ganas terhadap Cukong. Menurut pendapat mereka berdua, kecuali Cukong adalah makhluk kuat di alam yang mulia abadi, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak menghargainya, jadi aku tidak punya pilihan selain mengirimmu pergi. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia datang ke dojo Cixiao dan Huang hanya untuk merebut warisan dan tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi jika seseorang bersikeras mencari kematian, tidak ada yang dapat diperbuatnya. Cukong terlihat membentuk segel dengan tangannya dengan cepat dan melakukan sihir darah dalam sekejap. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, darah dan energi di badannya melonjak hebat, dan momentumnya meningkat liar. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tahap tengah tingkat ke-8 Kaisar Abadi ke tahap akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan bertarungnya langsung menembus belenggu dan sebanding dengan seorang abadi yang kuat di tahap awal level pertama. Saat berikutnya, Cukong mengangkat tangan kanannya ke udara, memanggil pedang langit naga, dan menebasnya di depannya. Mendesis. Energi pedang raksasa yang panjangnya 100 meter menerobos udara dan langsung membelah celah ruang besar di kehampaan. Di bawah tatapan tak percaya Shen Qing dan Li Zenan, energi pedang raksasa itu secara langsung menghancurkan hantu naga sejati, hantu harimau putih, hantu burung vermilion, dan hantu kura-kura hitam dengan kekuatan yang menghancurkan, dan membelah boneka harimau putih menjadi 2 bagian. Sebelum Shen Qing dan Li Zenan sempat bereaksi, Cukong kembali mengayunkan pedang naga langit dan melesatkan energi pedang besar ke arah langit. Retakan. Formasi pembasmi iblis 4 simbol langsung terbagi menjadi 2 dan berubah menjadi ketiadaan. Engah. Saat formasi pembasmi iblis 4 simbol hancur, Shen Qing, yang merupakan penguasa formasi, langsung terluka pareh dan aliran darah muncrat dari mulutnya. Kau ternyata adalah seorang abadi, orang yang sangat kuat di alam abadi. Suara Li Zenan bergetar, dan rasa takut yang tak terbatas melonjak dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan bertarung Cukong begitu mengerikan. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan berani mengarahkan pandangannya pada Cukong sekalipun dia punya keberanian 100 kali lipat. Celepuk. Li Zenan berlutut tanpa ragu-ragu, bersujud dengan keras, dan memohon belas kasihan dengan rendah hati. Senior, tolong ampuni nyaweku. Ini semua adalah ide Shen Qing dan tidak ada hubungannya denganku. Aku bersedia memberikan semua kekayaanku dan memohon belas kasihanmu untuk mengampuni nyaweku. Seperti kata pepatah, lebih baik membiarkan temanku mati daripada membiarkan diriku mati. Li Zenan langsung menyalahkan Shen Qing. Di sisi lain, Shen Qing yang terluka parah tidak sempat memperhatikan luka-luka di badannya. Dia langsung berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan suara keras. Senior, mohon dimengerti. Jelas bahwa Li Zenan memiliki niat jahat dan menginginkan seluruh warisan Kaisar Pil Langit Merah. Dia telah menggoda saya untuk mengambil tindakan. Saya tidak hanya bersedia menawarkan semua kekayaan saya juga bersedia untuk tunduk kepada Anda. Tolong ampuni nyawa saya. Bersambung.